Saya buka masker dulu karena setiap keluar rumah harus ingat memakai masker ya. Masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Itu himbauan pemerintah. Nah, untuk waktunya sudah lewat ini. Saya mempersingkat waktu. Sebelum kita mulai, kita mengaturkan penganjali umat agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Om Swastiastu. Kita mulai sekarang ke bab 4 ya. Di buku paket anak-anak mungkin bisa dilihat nanti. Bab 4 materinya adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita bahas materinya, maka yang pertama kalian harus pahami dulu, dalam pembelajaran di bab 4 ini tentu memiliki tujuan pembelajaran berbeda dengan setiap babnya gitu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini sesuai dengan bab tadi, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Itu yang poin pokok. Kedua, mampu menjelaskan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Ketiga, menjelaskan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang agama dan kepercayaan. Terakhir, yang keempat, siswa mampu menjelaskan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Jadi kalau kita bicara mengenai tujuan pembelajaran, tentu pencapaiannya akan mengarah ke sana. Bagaimana menjelaskan Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam materi di bab 4 ini. Materi pembelajarannya adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita jelaskan nanti masing-masing. Berikutnya, kedudukan warga negara dan penduduk. Itu materinya. Kalau bisa kita dipercepat nanti. Nomor 3, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Keempat, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, kita mulai dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita pahami, kita memiliki wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, baik darat, laut maupun udara kan itu. Itu adalah bayangan kita wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu secara umum kita pahami dulu. Namun sesungguhnya wilayah negara kita itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah yang kita jelaskan. Nah, bagaimana pengertian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, tentu kita ngomong wilayah tidak boleh sembarangan gitu ya. Jadi
ada apa namanya, ada konstitusi, ada fakta, ada undang-undang dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, khusus di pasal 25A, kalau anak-anak bisa lihat, kalau udah ada apa namanya, harus punya Undang-Undang Dasar yang kecil itu, yang sudah ada amandemen, itu anak bisa lihat di pasal 25A. Nah, di sana dijelaskan, ya karena ini berupa pasal undang-undang, ya harus saya baca. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah sebuah negara kepulauan. Kita jelas negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang memiliki batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ulangi sekali lagi, yang dimaksud Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, penjelasannya adalah dalam pasal ini itu memuat tentang bagaimana kedudukan NKRI di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Kenapa ditetapkan dengan undang-undang? Karena pasal itu kan hanya mengatur pokoknya saja. Maka untuk melaksanakannya tentu dibutuhkan undang-undang berikutnya. Nah, selanjutnya muncullah undang-undang gitu ya. Saya lanjut supaya anak-anak paham. Nah, dari pasal itulah menjadi tolak ukur, maka pemerintah mengeluarkan yang namanya undang-undang. Tentu dalam prosesnya orang membuat undang-undang itu adalah persetujuan DPR dan pemerintah, dalam hal ini presiden. Seperti yang hari-hari ini anak-anak tahu ada undang-undang cipta kerja gitu ya, yang pro kontra itu, yang sekarang masih bergulir gitu ya. Itu setelah disahkan oleh DPR, ternyata prosesnya dianggap kurang transparan, maka publik atau mahasiswa dan buruh yang terdampak atau mungkin terpengaruh gitu, maka undang-undang itu menjadi pro kontra, karena sebelum diundangkan kan harus dia disetujui oleh presiden. Nah, karena DPR sudah mengesahkan, tinggal ditandatangani oleh presiden setelah 30 hari. Itu proses pembuatan undang-undang. Kalaupun presiden tidak menandatangani, otomatis undang-undang akan RUU ya, rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR kemarin, otomatis akan menjadi undang-undang, karena itu bunyi pasal. Nah, kalau kaitannya dengan undang-undang tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, anak-anak harus ingat, kalau pasal 25A Undang-Undang Dasar 45, tentu undang-undangnya, karena ditetapkan undang-undang, maka menurut Undang-Undang 43 tahun 2008. Jadi kalau ditanyakan misalnya nanti, undang-undang tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang tahun 2008 nomor 43. Itu jawabannya tentang wilayah negara. Apa yang dijelaskan dalam undang-undang itu? Pertama, menjelaskan tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apa itu? Dijelaskan dalam undang-undang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah,
kembali kita ingatkan, undang-undang ini jelas menyatakan sebenarnya sampai di mana wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi sudah Pak katakan, yang termasuk wilayah itu bukan hanya daratan saja, tetapi juga lautan. Itu ya. Nah, dengan penjelasan ini jelas yang termasuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah daratan dan lautan, yaitu wilayah daratan, kemudian perairan pedalaman dari setiap pulau itu, laut teritorial artinya wilayah lautnya, seluruh wilayah laut dengan aturan undang-undang internasional, beserta laut, dasar laut. Nah, ke bawah sampai dasar laut itu milik kita. Dan tanah di bawahnya. Dan di bawah daratan itu sampai di bawah tanah yang kita miliki itu berarti ke bawah kita punya. Jangan di lapisan ketujuh tanah nanti milik negara lain, bukan begitu. Jadi kita yang memiliki di bawah laut, di bawah darat, gitu maksudnya. Serta ruang udara. Jadi di udara ke atas juga, di atas wilayah kita adalah milik Indonesia. Jadi kalau ada pesawat yang lewat, pesawat asing misalnya lewat, ya kita berhak untuk menegur atau memperingati karena ada undang-undang internasional. Bukan tidak boleh, kalau kita izinkan berarti boleh. Sama juga kalau kita ke wilayah negara lain, kita tentu minta izin karena itu wilayah negara tersebut. Itu maksud undang-undang. Nah, termasuk seluruh sumber kekayaan. Apa yang dimiliki Indonesia yang terkenal dengan wilayah sumber kekayaan alam yang begitu luas, begitu subur, gitu. Apapun ditanam itu akan tumbuh subur, gitu ya, termasuk perkebunan, pertanian, gitu. Sampai ada lagu tongkat pun ditanam akan tumbuh, gitu ya. Seperti lagunya apa? Tanah kita, tanah sorga, tongkat batu, gitu ya. Tongkat pun ditanam akan tumbuh subur. Itu artinya kekayaan kita sangat luas, sangat makmur dan subur. Nah, ini yang menurut Undang-Undang 43 tahun 2008. Udah, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita ketahui bahwa wilayah laut dan darat itu, sesungguhnya wilayah mana lebih luas, wilayah darat atau laut? Kalau kita secara diam begini melihat, oh darat itu luas sekali. Bagaimana laut? Nah, secara nyata, secara tertulis bahwa wilayah laut itu jauh lebih luas daripada wilayah daratan Indonesia. Walaupun kita punya 17.000 pulau lebih, gitu. Tetapi lautannya jauh lebih luas, gitu ya. Jadi kita punya disetujui oleh hukum internasional, kita punya wilayah laut 12 mil dari pulau terluar. Itu ya. Nah, batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada daratan. Itu yang tertulis di sana. Jadi jelas kalau nanti ditanya wilayah Indonesia mana lebih luas, daratan apa lautan? Jawabannya lautannya jauh lebih luas. Mungkin lebih dari 1/5. Kalau daratannya 1, lautnya 5 gitu ya. Nah, sekarang batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di sebelah utara. Mungkin anak-anak sudah biasa dari SD mungkin sudah tahu. Sebelah utara. Kalau mungkin masih kurang jelas, di sebelah utara wilayah Indonesia kita berbatasan darat dengan Malaysia. Ya. Malaysia. Makanya kalau orang ke Malaysia itu paling dekat artinya Malaysia.
Kemudian itu wilayah darat. Wilayah laut di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan 5 negara. Artinya kalau daratannya cuma Malaysia, lautnya ada 5 negara. Itu menandakan bahwa laut kita jauh lebih luas dari daratan. Negara itu adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Itulah wilayah laut di sebelah utara Indonesia. Itu jelas ya. Kalau daratnya hanya Malaysia, di lautnya ya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Lanjut ke nomor B, sebelah barat. Sebelah barat Indonesia apa? Kita bayangkan. Di wilayah barat Indonesia adalah Samudra Hindia. Samudra artinya bukan sekedar laut, samudra itu artinya laut luas. Kemudian ada laut lepas kan gitu. Kalau kita ini masih namanya samudra, laut yang luas dan dalam. Yang disebut Samudra Hindia dan perairan negara India. Itu di sebelah barat. Berarti India itu ada di barat Indonesia. Itu ya dalam bayangan kita. Nah, di sebelah timur, nomor C, di sebelah timur, wilayah Indonesia adalah Papua Nugini. Kita bayangkan, negara Papua Nugini itu, negara kecil. Dan perairan namanya perairan Samudra Pasifik. Itu di timur ya. Kalau di barat tadi adalah Samudra Hindia, di timur namanya Samudra Pasifik. Artinya perbatasan daratnya adalah negara Papua Nugini dan perbatasan lautnya perairan Samudra Pasifik. Itu pengertiannya. Selanjutnya yang nomor D, sebelah selatan wilayah Indonesia berbatasan perairan dan daratan. Ada darat, ada laut. Adapun wilayah darat yang dimaksud adalah negara Timur Leste. Kenapa dia berbatasan dengan darat? Ya jelas, karena dulu sebelum pisah dengan Indonesia, Timur Leste adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang wilayahnya itu namanya Timor Timur. Ya, ibu kotanya dulu di Dili. Jadi saya tak mungkin anak-anak belum lahir ya. Itu lepas dari Indonesia karena ada jajak pendapat dari PBB di mana dia ingin keluar, sebagian besar rakyat Timur dulu ingin keluar membentuk negara sendiri. Dan itu difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhirnya keluar. Maka jelas berbatasan darat kita berbatasan dengan negara baru gitu ya, negara Timur Leste yang dulu wilayah Indonesia. Jadi dia sejajar negara Timur Leste dengan Indonesia. Dan wilayah perairannya, batas di selatan Indonesia adalah perairan Australia dan Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindia itu dari wilayah barat sampai selatan. Dan Australia ini jauh. Ya, ada laut lepas, laut luas, samudra, maka disebut samudra. Perairan Australia dan Samudra Hindia. Nah, kalau di Bali waktu masih sebelum pandemi ya, itu tamu Australia paling banyak datang ke Bali gitu ya, karena penerbangan ada dari mana ya, dari Australia langsung ke Bali. Gitu. Bahkan ada nelayan dari Bali itu karena terkapar belum pernah sampai di Australia gitu, berminggu-minggu gitu. Akhirnya selamat dan dikembalikan ke Bali lagi ke Indonesia. Itu perairan Australia sangat luas dan tentu Samudra Hindia. Nah, itulah batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang 43 tahun 2008, ingat, terjemahan atau penjabaran dari pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Itu poin pokoknya. Kita belajarnya mudah jadinya, mengingatkan, oh ternyata wilayah negara kita itu seperti apa. Nanti anak-anak kan sebagai generasi muda, sebagai pemimpin bangsa ke depan, harus paham itu gitu ya. Jangan sampai wilayah saya cuma daratan saja atau lautan saja, atau bahkan yang kamu kenal mungkin pulau yang besar aja, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan satu pulau yang paling unik dan terkenal di dunia, Bali. Ya. Kalau orang luar belum mengenal Bali itu mana Indonesia, dikenal Bali, Indonesianya belum dikenal itu. Jadi Bali adalah bagian dari Indonesia yang kita mesti jaga. Nah, untuk menjaganya perlu kita memiliki kesadaran diri untuk memahami sesungguhnya wilayah negara kita ini seperti apa. Pemerintahan kita memimpin rakyatnya seperti apa. Apakah sudah mensejahterakan rakyat, kan gitu nanti pertanyaannya. Jadi anak generasi muda harus paham itu. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke kedudukan warga negara. Nah, setelah kita paham wilayah, jadi unsur-unsur negara kan satu ada wilayah, gitu ya. Kemudian ada rakyat. Nah, rakyat ini bisa identik dengan warga negara. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah kedudukan warga negara. Bagaimana kedudukan warga negara dalam negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, pada prinsipnya dalam hukum demokrasi kita adalah kedudukan warga negara itu adalah sama di bidang pemerintahan dan hukum. Itu pasal 27 ayat 1 ayat 2. Nanti kalian bisa lihat. Dan selanjutnya prinsip ini, prinsip kesamaan kedudukan warga negara di depan hukum dan pemerintahan itu pemahamannya adalah tidak membedakan suku, agama, ras, gitu ya. Apakah dia suku Bali, suku Jawa, suku Sunda, dan karena Indonesia kaya sekali dengan suku. Kalau agama juga demikian. Agama mungkin yang sah ada 5 atau bahkan ada tambahan sekarang sudah disahkan namanya aliran kepercayaan sesuai pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak membedakan suku, agama, ras. Ras tahu ras? Ras artinya warna kulit, gitu ya. Perbedaan warna kulit itu ras. Serta jaminan yang pasti tentang hak bidang-bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan. Hal tentang warga negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pembelajaran hari ini kita mendapatkan ada 2 undang-undang. Undang-Undang 43 2008 dan Undang-Undang 12 tahun 2006. Ya. Yang Undang-Undang 12 tahun 2006 kalian bisa pahami itu tentang kewarganegaraan. Jadi dalam hal prinsip kedudukan warga negara yang sama, tentu dari sisi pemerintah tentu tidak boleh dibeda-bedakan. Apakah itu rakyat di perkotaan, di pedesaan, apakah dia statusnya kaya atau miskin, itu tidak bisa dibedakan. Status sosial ekonomi maksudnya. Hukum, politik, hak memilih, hak dipilih dia, ekonomi, mendapatkan, kalau di bidang ekonomi, mendapatkan penghidupan yang layak, gitu, hidup layak artinya. Gitu. Nah, pada akhirnya adalah sosial budaya, ini penting. Karena sosial budaya menyangkut bidang pendidikan. Jadi pendidikan mestinya mendapat prioritas. Lebih-lebih di musim masa pandemi ini, sosial budaya tidak berjalan dengan optimal. Karena apa? Karena kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul. Karena sosial budaya artinya kita makhluk sosial, kan makhluk yang memerlukan orang lain. Di masa sekarang tidak boleh berkumpul, ya kita harus, karena situasi dan kondisi seperti ini, ya kita ikut protokol kesehatan.
Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Kalau itu penting, keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kan dia. Itu yang himbauan pemerintah untuk apa? Untuk menjaga agar pengendalian COVID itu terus melandai, menurun, kemudian bisa hilang dan kita kembali kehidupan seperti biasa. Tentu tidak seperti sebelum pandemi, tapi mungkin namanya kehidupan normal baru atau sering disebut dengan new normal. Kita membiasakan diri kalau misalnya mau keluar ambil sepeda motor ya bukan hanya ingat helm tetapi ingat pakai masker. Kadang-kadang banyak lupa. Maka bahkan di Gianyar ada yang anggota DPR wakil kita ada, kalau saya baca di media di koran itu bahkan ada 2 anggota DPR kita ditegur gitu, bahkan kena razia tanpa memakai masker walaupun dia di dalam mobil. Itu jelas itu ya. Jadi malulah gitu ya. Walaupun alasannya ya masuk akal, tetapi karena dia adalah figur atau dalam pemerintahan, maka menjadi contoh. Dilihat oleh publik, dilihat oleh masyarakat seperti kita. Oh, pejabat aja nggak pakai masker, jangan seperti itu. Gitu. Itu maksudnya, maka siapapun dia wajib mengikuti protokol kesehatan. Itu ya prinsipnya. Lanjut. Lagi sedikit. Nah, kedudukan warga negara dan penduduk. Kedudukan warga negara dan penduduk, pengertiannya adalah, supaya jelas, apakah warga negara sama dengan penduduk? Itu mungkin pertanyaannya. Kita bisa lihat sekarang. Apa itu warga negara menurut undang-undang? Itu jelas, saya bicara undang-undang, jadi agak serius memang ya. Kalau kebanyakan anak-anak, termasuk anak saya pun di rumah, kalau bicara tentang, kalau tidak suka tentang politik dan hukum gitu, maka pelajaran ini mengantuk gitu ya. Tetapi bagi yang suka, bagi yang senang tentu termotivasi. Karena pelajaran PPKN, pelajaran yang penuh dengan penuh dengan konsentrasi dan pemahaman yang lebih luas gitu ya. Tidak hanya cukup dibaca saja. Nah, saya berikan pengertian tentang warga negara menurut Undang-Undang 43 2000 Undang-Undang 12 tahun 2006. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan undang-undang yang berlaku diakui sebagai warga negara atau melalui proses naturalisasi. Ini penting ya. Naturalisasi bahasa Indonesianya menjadi pewarganegaraan. Ada sana dalam kurung ya. Jadi warga negara itu sah berdasarkan undang-undang, diakui menjadi warga negara atau melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Itu warga negara. Jadi kalian itu dan saya adalah warga negara dan juga adalah penduduk. Nah, di bawahnya bisa dilihat. Penduduk adalah seluruh penghuni negara, baik orang Indonesia maupun orang asing yang dalam jangka waktu tertentu atau sesuai peraturan perundang-undangan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi itu penduduk. Kalau penduduk berarti orang Indonesia dan orang asing gitu ya, yang tinggal di satu tempat, yaitu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tinggal dalam jangka waktu tertentu. Itu disebut penduduk. Jadi orang asing yang datang berwisata ke sini itu termasuk penduduk. Tapi dia bukan warga negara. Itu bedanya ya. Dia bukan warga negara. Kenapa dia bukan warga negara? Karena tidak memiliki memiliki kartu tanda penduduk itu nanti turunannya. Kartu tanda penduduk menjadi warga negara. Itu perbedaan warga negara dan penduduk. Nah, yang 3 lanjut, asas-asas kewarganegaraan ada 2.
yaitu asas ius sanguinis atau asas hubungan darah atau keturunan. Asas ius sanguinis ini adalah bagaimana status orang tua si anak tersebut, gitu, yang nanti akan ditetapkan menjadi warga negara. Nah, asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang itu ditentukan menurut kewarganegaraan orang tuanya. Kalau orang tuanya warga negara asing misalnya, dia akan mengikuti asas keturunannya. Itu diakui, namanya asas ius sanguinis. Kemudian yang berikutnya, yang B, asas ius soli. Artinya asas tempat di mana atau daerah kelahiran seseorang. Asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat atau daerah di mana orang tersebut dilahirkan. Misalnya, kalau Anda sudah lahir di sini, ya tentu menjadi warga negara. Itu mudah. Kalau ius sanguinis itu dari faktor keturunan, siapa keturunan orang tuanya. Tapi kalau asas ius soli adalah berdasarkan tempat lahir, di mana dia lahir. Itu aja perbedaannya, sanguinis dan ius soli. Kemudian yang terakhir mungkin ini, pewarganegaraan atau naturalisasi. Jadi, menurut Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, ada tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Jadi warga negara asing boleh masuk warga negara Indonesia, atau kita juga boleh menjadi warga negara lain, misalnya lama tinggal di Amerika kan bisa menjadi warga negara Amerika. Tata caranya bagaimana? Tentu bisa dimohonkan, ya, memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Nah, ada dua, naturalisasi atau pewarganegaraan seseorang itu bisa dibagi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Contoh, kalau naturalisasi biasa sesuai pasal dalam undang-undang, seseorang yang bisa menjadi warga negara Indonesia apabila secara berturut-turut sudah tinggal lebih dari 5 tahun dengan kelakuan baik. Kemudian dia mohon kepada pemerintah, Dukcapil, kemudian kalau itu disetujui sesuai persyaratannya, dia bisa menjadi warga negara. Tentu bermanfaat bagi negara kita apa? Kan itu persyaratannya sudah ada sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian naturalisasi istimewa. Nah, ini yang berbeda. Istimewa artinya tanpa memohon tetapi dapat keistimewaan. Jadi pemerintah membutuhkan orang-orang yang memiliki naturalisasi istimewa. Misalnya pemain sepak bola, itu ya. Karena dia dibutuhkan skillnya Indonesia untuk menjadi pemain dalam salah satu klub, maka disebut pemain naturalisasi. Dia istimewa, dia dapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara lebih mudah karena difasilitasi oleh pemerintah, gitu ya. Itu disebut naturalisasi istimewa. Kalau yang biasa, jadi permohonannya seperti biasa, sesuai aturan. Naturalisasi berarti pemerintah proaktif agar orang ini karena dibutuhkan memiliki jasa dalam hal apapun, maka dia diberikan naturalisasi istimewa. Itu perbedaannya. Ya, biar cepat kita lanjut lagi sedikit. Akibat pewarganegaraan. Apa akibat pewarganegaraan? Akibat hukum pasangan kawin campuran dan anak-anaknya terjadi warga negara menjadi warga negara karena pewarganegaraannya. Bagaimana akibat hukumnya? Kalau terjadi kawin campuran, siapa tahu nanti anak-anak kerja di luar negeri atau
punya tamu datang ke sini, kita jatuh cinta kan bisa juga gitu. Banyak sekarang di masyarakat, terutama di Bali, kawin dengan orang Jepang, dengan orang Jerman, misalnya Prancis gitu ya, karena udah saling mencintai. Jadi karena cinta itu tidak ada batasnya gitu ya. Jadi cinta itu melebihi batas wilayah gitu. Jadi akibat hukumnya apa sesuai undang-undang ini? Nah, biar anak tahu. Akibatnya sebagai berikut. Nah, ini penting terakhir ya. Anak-anak perlu perhatikan ini karena sebagai generasi muda, karena punya masa depan yang lebih panjang, ya siapa tahu kita namanya jodoh bukan di tangan Tuhan saja, tapi atas usaha sendiri dia. Jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau Anda sudah pahami, tentu berpikir ulang gitu. Kalau begini nanti bagaimana? Karena banyak juga kawin dengan orang asing atau orang asing kawin dengan kita. Ada yang berjalan mulus, ada juga yang kurang berjalan mulus. Nah, ini perlu dipahami undang-undangnya. Nomor 1, setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Jadi yang bukan WNI tentu orang asing namanya. Itu jelas sebagai akibat hukum. Yang nomor B, kehilangan kewarganegaraan RI bagi suami atau istri yang terikat perkawinan sah tidak menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan. Kalau Anda kawin dengan orang asing, warga negara Anda tidak hilang, dia. Jadi kita tetap punya warga negara Indonesia. Sudah dipermudah sekarang undang-undang. Berikutnya nomor C, anak yang belum berusia 18 tahun, kalau anak-anak mungkin belum, dan belum kawin, yang mempunyai hubungan hukum kewarganegaraan ayahnya sebelum ayah memperoleh kewarganegaraan RI. Jadi anak yang belum berusia 18 tahun atau yang belum kawin itu mempunyai hubungan hukum terhadap keluarganya, ya, ayahnya. Sebelum ayahnya mendapatkan kewarganegaraan RI, dia dapat kewarganegaraan Republik Indonesia. Dia kan pernah kejadian waktu paskibraka tahun berapa itu ya, sudah mau dilantik. Nah, karena dia orang tuanya belum masuk warga negara RI, maka pelantikan menjadi paskib di pusat itu dibatalkan gitu. Karena melanggar hukum jadinya gitu ya. Karena dia mesti menunggu status orang tuanya menjadi warga negara Indonesia. Itu menjadi masalah gitu. Nah, yang terakhir nomor D, anak yang lahir di wilayah RI Republik Indonesia yang saat lahir tidak jelas kedudukan orang tuanya atau tidak diketahui orang tuanya merupakan kewarganegaraan Indonesia. Jadi orang yang lahir di Republik Indonesia saat dia lahir siapa orang tuanya, kedudukan orang tuanya apakah warga negara Indonesia atau asing, orang tuanya tidak diketahui, tiba-tiba ada anak lahir gitu ya. Anak yang lahir kan tidak salah. Kalaupun tidak punya ayah misalnya, atau dia bercerai, kemudian begitu istrinya hamil ditinggalin, kan banyak masalah. Jadi orang lahir itu berhak punya kewarganegaraan RI. Dia tidak salah karena kelahiran manusia adalah anugerah Tuhan. Itu maksudnya ya. Nah, kalau sampai sini dulu, mungkin minggu depan kita lanjutkan ya, karena waktunya udah lewat nanti, karena ini kelas 12 akan sudah mulai Zoom nanti. Kalau anak ada pertanyaan dipersilahkan ya. Sampai di sini dulu, nanti masih ada di bab untuk bab 4 ini masih ada lagi ya. Nah, pahami dulu sampai di sini terakhir sampai akibat kewarganegaraan. Nanti dibaca lagi buku paketnya agar anak-anak lebih jelas. Nah, ini yang penting ya, kalau nanti perkawinannya dengan orang asing, seperti apa? Anaknya seperti apa? Anak yang belum berusia 18 tahun ikut ayah atau ibunya, itu ya. Kira-kira sekian dari saya. Kalau anak tidak ada yang bertanya, sudah jelas ya?
Jadi anak-anak walaupun daring ya tetap harus serius gitu ya. Nanti mudah-mudahan kalau kita bisa tatap muka, kita lebih terbuka gitu ya. Ingat pelajaran PKN ini agak kadang-kadang kalau tidak hobi ya jadi, tapi tetap karena ini wajib. Yang terpenting adalah bagaimana perubahan mental karakter anak gitu ya. Karena sesungguhnya masa depan anak ditentukan oleh karakter anak itu sendiri. Ya, untuk bab 4 saya akhiri dulu, minggu depan kita sambung lagi ya. Ya, sekian dari Bapak, kurang lebih Pak mohon maaf, mungkin penyampaian kurang pas, mungkin anak-anak bisa dipelajari lebih lanjut. Saya kira tidak terlalu sulit, yang penting baca sekali nggak ngerti, baca lagi gitu ya. Jadi udah jelas, makanya saya pelan-pelan sekali menjelaskan. Jadi guru hanya pinter satu malam daripada anak-anak, itu prinsipnya. Mungkin anak-anak sekarang karena medianya luar biasa, mungkin anak-anak lebih hebat, itulah kebanggaan seorang guru. Oke. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Silakan anak-anak sudah boleh istirahat ya. Istirahat ya.